Selamat datang di era di mana data lebih berharga dari minyak, di mana kode adalah bahasa baru, dan di mana pasar tidak lagi dibatasi oleh dinding fisik. Inilah era ekonomi digital, sebuah gelombang besar yang sedang mengubah wajah dunia dan Indonesia berada tepat di pusat pusarannya. Ini bukan sekadar soal aplikasi di ponsel atau belanja online. Ini adalah tentang transformasi fundamental cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi. Perekonomian digital adalah fondasi baru bagi kemajuan sebuah bangsa. Sebuah kesempatan emas yang jika kita berhasil rebut, akan membawa Indonesia melompat ke panggung dunia sebagai kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan. Ini adalah pertaruhan besar, pertaruhan masa depan. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya menentukan nasib 280 juta lebih penduduk negeri ini. Siapkah Indonesia? Di tengah hiruk-pikuk perubahan global, kita tak boleh hanya menjadi penonton, kita harus menjadi pemain utama. Data tidak pernah bohong, ia menyajikan fakta tanpa polesan. Mari kita lihat angka-angka yang melukiskan betapa besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Laporan dari berbagai lembaga riset kredibel, Google Temasek Bain & Company, menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital kita diproyeksikan akan terus meroket, melampaui ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. Angka ini bukan sekadar statistik, ini mencerminkan daya beli masyarakat, penetrasi internet yang meluas, pertumbuhan didorong oleh sektor kunci, e-commerce, transportasi, pesan antar makanan online, media online, fintech. E-commerce masih menjadi primadona, membuka pintu rezeki bagi jutaan UMKM. Sebuah gedung pencakar langit yang megah membutuhkan fondasi yang kokoh. Begitu pula dengan cita-cita besar membangun ekonomi digital. Setidaknya ada 3 pilar utama yang harus kita bangun dengan kuat dan seimbang. Sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur digital yang merata, strategi serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa salah satunya, bangunan ekonomi digital yang kita impikan akan rapuh dan mudah runtuh. Pilar pertama, dan yang paling fundamental, adalah manusia. Kita butuh jutaan talenta digital baru, programmer, data scientist, digital marketer, UI UX designer. Pilar kedua adalah infrastruktur, urat nadi dari ekonomi digital. Tanpa koneksi internet yang cepat, stabil dan terjangkau, semua potensi hanyalah angan-angan. Pemerintah telah berupaya keras melalui proyek Palapa Ring yang menyatukan Indonesia dengan kabel serat optik bawah laut, sebuah langkah monumental. Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Tugas selanjutnya adalah memastikan koneksi last mile atau jaringan dari jalan raya digital ini sampai ke rumah-rumah warga, sekolah, puskesmas, di seluruh penjuru negeri. Pemerataan akses internet adalah kunci untuk membuka isolasi digital dan memastikan semua orang bisa berpartisipasi dalam ekonomi baru ini. Infrastruktur bukan hanya soal kabel, tapi juga soal pusat data yang aman dan ketersediaan listrik yang andal. Ekonomi digital Indonesia tidak dibangun di ruang hampa. Ia dibangun oleh keringat ide dan keberanian anak-anak bangsa yang melihat masalah sebagai peluang. Kisah-kisah sukses mereka adalah bukti nyata bahwa kita mampu bersaing. Tengoklah Gojek. Gojek bukan hanya cerita tentang teknologi ini, adalah cerita tentang solusi nyata bagi masalah kemacetan pengangguran. Lalu ada Tokopedia, pengrajin batik di Pekalongan, produsen keripik di Bandung untuk memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada Bukalapak yang fokus memberdayakan warung tradisional. Ada e-fishery yang merevolusi budidaya ikan dengan teknologi Internet of Things. Ada Halodoc yang membawa layanan kesehatan ke genggaman. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan digital yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Keberhasilan mereka menjadi bahan bakar semangat bagi generasi baru inovator. Di balik euforia pertumbuhan dan kisah sukses yang membanggakan, terbentang jalan yang terjal dan penuh tantangan. Mengakui dan menghadapi tantangan ini adalah langkah pertama menuju kemenangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan talenta digital. Permintaan akan tenaga kerja dengan keahlian digital meroket tajam, namun pasokan dari sistem pendidikan kita masih tertinggal. Kita mengalami kekurangan besar, engineer, data analyst, ahli keamanan siber. Ini adalah bom waktu. Jika kita tidak segera mereformasi kurikulum pendidikan dan menggencarkan pelatihan vokasi, kita hanya akan menjadi pasar, bukan produsen teknologi. Tantangan kedua adalah kesenjangan infrastruktur digital.
Ada jurang antara barat dan timur, dan antara kota dan desa. Meskipun proyek Palapa Ring sudah ada, kualitas dan kecepatan internet di banyak daerah masih jauh dari memadai. Siswa di pedalaman Papua sulit belajar coding online saat koneksi putus nyambung. Teknologi bergerak secepat kilat, sedangkan proses peraturan berjalan lambat seperti kura-kura. Kita butuh kerangka regulasi yang agil, perlindungan data pribadi yang kuat untuk membangun kepercayaan publik, dan memerangi hoaks serta kejahatan siber. Jika kita mampu mengatasi tantangan-tantangan tadi, pintu peluang emas akan terbuka lebar di panggung dunia. Indonesia tidak seharusnya hanya puas menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Dengan segala potensi yang kita miliki, kita punya kesempatan untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok digital global. Salah satu peluang terbesar, pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Film, animasi, musik, game potensi besar untuk diekspor dan dinikmati audiens internasional. Kekayaan budaya kita adalah sumber inspirasi. Peluang kedua, menjadi pusat pengembangan talenta digital kawasan. Jika kita mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan kita, software developer, data scientist, talenta teknologi lainnya, tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor jasanya ke seluruh dunia. Bayangkan, programmer dari pelosok bekerja remote untuk Silicon Valley, Eropa, Jepang. Fenomena ini sudah mulai terjadi. Kita harus memperbesarnya menjadi industri jasa digital yang signifikan, memberikan devisa, agrikultur agritech, maritim maritech, teknologi keuangan syariah. Kita telah menyusuri lorong-lorong investigasi ekonomi digital Indonesia. Kita melihat angka-angka yang menjanjikan, kisah sukses yang membakar semangat, namun juga menyadari adanya jurang tantangan yang curam. Kini di akhir perjalanan, satu pertanyaan kembali mengemuka. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan mimpi ini menjadi nyata? Jawabannya terletak pada satu kata, kolaborasi. Misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital bukanlah tugas pemerintah semata, bukan pula beban para pendiri startup saja. Ini adalah kerja kolektif, sebuah gotong royong nasional di era digital. Pertama, revolusi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak jutaan talenta digital yang siap kerja. Kurikulum dirombak, kerjasama dengan industri diperkuat, akses pelatihan berkualitas untuk semua. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke titik terluar negeri. Internet sebagai hak asasi, setara dengan listrik dan air bersih. Ketiga, ciptakan regulasi pro-inovasi. Kepastian hukum melindungi semua pihak. Di atas semua itu, membangun mental juara, menyingkirkan mentalitas inferior. Kita harus percaya bahwa anak-anak bangsa mampu menciptakan teknologi kelas dunia. Bermimpi besar, mengambil risiko, bersaing di panggung global. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pemain ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan diplomasi digital yang dihormati.